ini adalah pertemuan kedua kita ya. Setelah kita membahas materi pelajaran pada sub pertama tentang ide-ide pendiri bangsa, sekarang kita masuk ke materi tentang pokok bahasan sub yang kedua. Tentang apa, anak? Oke, siapa yang nggak hadir tadi? Ada semua? Ada semua. Artinya hadir? Dara Permata, Egi, Elsa, Hanis. Oke, terima kasih anak-anak. Ini adalah masuki materi pelajaran. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas, silakan pimpin doanya. Duduk siap gerak. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Itu bukan motivasi kita agar lebih semangat lagi ya. Kita menunjukkan bahwa nasional pada pada minggu kemarin kita telah mempelajari tentang materi tentang ide pendiri bangsa, menyampaikan pandangan yang disampaikan oleh Supomo. Ya, sebenarnya bisa. Negara merdeka adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Oke, terima kasih Mbak. Kita beri aplaus dulu Bapak. Perbedaan daripada pandangan para tiga tokoh pendiri bangsa itu, diantaranya Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, kemudian Supomo. Ya, mereka di mana Muhammad Yamin lebih menegaskan pada azas dan dasar negara. Supomo lebih menekankan pada integralistik, sedangkan Soekarno lebih menekankan pada nasional. Nah, oke, anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini nanti kalian akan mengkaji dan menelaah dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi yang terjadi di lingkungan terdekat kita, baik itu di sekolah, di masyarakat maupun di keluarga. Nah, langkah-langkah pembelajarannya, kemana nanti Bapak akan membagikan kalian menjadi 4 kelompok. Kalian akan berdiskusi dengan menganalisis, lalu mengkaji ya, dan cari tentang penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini ada di fase E, elemen Pancasila. Jadi anak-anak menyampaikan hasil literasinya. Proses model pembelajaran kita ini pertama ada di PBL, selanjutnya PJBL. Nah, di akhir nanti lihatnya ada berupa video, kemudian bisa PPT, bisa poster, ya, banyak media yang bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran ini. Oke, jadi diantaranya adalah penilaian sikap, ya, kemudian ada penilaian pengetahuan, setelah itu ada penilaian tes tertulis, ya, tes formatif yang berbentuk esai. Kemudian dalam penilaian keterampilan berupa hasil artefak nanti proyeknya. Di pertemuan kedua nanti kalian akan mempresentasikan hasil proyek kalian. Dari hasil proyek Bapak akan menilai. Oke, baik karena semua kita mulai. Bapak akan memberikan satu pertanyaan kepada kalian semua. Apakah Ananda semua telah menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, silakan. Berkata baik dan sopan. Oh iya, berkata baik dan sopan. Nah, itu salah satu. Berarti kan kita tanpa sadar telah menerapkan yang diinginkan dari nilai Pancasila. Nah, oke, anak, jadi kita dengan berkata baik dan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama, bersikap ramah, ya, sopan, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kelompok pada pertemuan pertama kemarin yang kita gunakan. Kelompok pertemuan pertama, Pak. Pertemuan pertama, oke, silakan menuju kelompoknya, mengingat waktu, ya, silakan. Oke ya, coba perhatikan di depan sebelum kita mengerjakan tugas diskusinya.
agar anak-anak bisa untuk masuk ke dalam inti materinya, ya apa yang akan kita pelajari. Ini adalah salah satu contoh kasus dari TNI Angkatan Laut langsung diturunkan untuk mengamankan situasi. Meski massa berhasil dibubarkan, namun suasana kota Tanjung Balai masih mencekam. Tadi ya. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat masih banyak kita temui sejumlah pelanggaran-pelanggaran terhadap sila-sila Pancasila. Nah, jadi pakai Pancasila tidak sepenuhnya dapat dijalankan dengan baik. Oke, anak-anak semua bisa dipahami? Bisa. Silakan anak-anak untuk berdiskusi, silakan analisis dan kaji dari materi yang telah Bapak sampaikan. Mana? Oke, silakan. Ini tolong bagi LKPD ini. Kita mundur. Oke, anak-anak, jadi ada 3 pertanyaan pemantik itu yang akan mengarah anak-anak menuju inti materi yang akan dianalisis dan yang akan dikaji. Oke, silakan. Waktunya cukup 20 menit. Oke, silakan untuk dikerjakan. Ini sila pertama ya. Ini sila pertama. Ini hampir semua silanya. Dia bahasa. Pertemuan berikutnya ya, kita akan melakukan tugas proyek. Nah, boleh kalian buat dalam bentuk menggunakan media video, boleh dengan poster. Nah, silakan anak-anak berdiskusi kembali dengan kelompoknya masalah apa yang akan diangkat. Setelah itu anak-anak hubungkan ya dengan penerapan nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah di lingkungan sekolah proyek tersebut akan dilakukan? Apakah di lingkungan masyarakat? Nah, kendalinya semacam apa? Diskusikan. Nah, durasi untuk 5 menit, minimal 3 menit. Nah, dengan kalian menentukan jadwal penyelesaiannya. Dan di sini Bapak memberikan tengah waktunya selama 5 hari. Nah, kemudian kalian tentukan kapan waktu kalian berdiskusi dengan Bapak selama 5 hari tersebut. Ya. Oke, silakan 20 menit bahas bagaimana tahapan perencanaan untuk penugasan. Pak, ceritanya nih, apakah tugas proyeknya sudah selesai dikerjakan? Baik. Langkah pembelajaran kita pada pertemuan ini yaitu di mana kalian nanti akan mempresentasikan hasil tugas dari proyek yang telah kalian buat. Nah, Bapak juga pasti akan melakukan penilaian. Ya, penilaiannya akan dengan penilaian presentasi hasil dari proyek yang telah kalian kerjakan. Oke, anak-anak semua, untuk mempersingkatkan waktu, ya, silakan untuk mengambil posisi kelompoknya. Oke, silakan. Oke, Bapak kasih waktunya 10 menit untuk mengoreksi kembali bahan-bahan, baik itu literasinya, demikian juga dengan hasil proyek videonya. Oke, 10 menit dari saudara, dipersilakan. Membaca. Ya, nanti persilakan melihat video. Baik, anak-anak semua, ya, silakan kerja untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Ya, untuk teknis presentasinya diawali dengan memaparkan kajian literasi terlebih dahulu. Setelah itu kalian akan
melanjutkan dengan proyeknya. Nah, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ya mengenai sinkronisasi antara literasi dan hasil proyeknya. Paham semua ya? Silakan kelompok 2 terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Dara Permata, Elsa Setia, Revalena, Ria Ramadhani, Siska Permata, dan Sela Novia yang akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa yang akan disampaikan oleh Elsa Setia. Kepada Elsa, silakan. Baiklah, saya akan membacakan presentasi kami penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila dalam perjalanan bangsa Indonesia bukan hal yang baru, melainkan sudah lama dikenal sebagai bagian nilai-nilai budaya kehidupan bangsa Indonesia. Contoh kasus yang kami ambil yaitu tentang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang mencakup tentang keagamaan. Setelah kami mengamati hasil dari proyek kami, adapun faktor internalnya, untuk lebih jelasnya, saksikan tayangan video berikut ini. Laksanakan lima Allah. Contohnya sholat lima waktu. Jika kita melaksanakan sholat lima waktu, berarti kita sedang melaksanakan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kami dari kelompok 2 ingin menanyakan tentang upaya penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Di sini kami akan membuka sesi pertanyaan. Silakan perwakilan dari beberapa kelompok bertanya. Silakan. Kelompok 2 ya. Silakan. Presentasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara belum dapat diwujudkan sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kelompok 2. Baiklah, saya di sini dari kelompok 1. Nilai-nilai Pancasila haruslah dipahami dan diimplementasikan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting agar Indonesia dapat memenuhi dan mendekati kewujudan cita-cita nasional menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Selain itu, konflik juga akan sering terjadi dan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia menjadi terancam atau bahkan sudah jelas. Oke, kita beri aplaus dulu. Setelah kita mempresentasikan hasil proyek dari masing-masing kelompok, saya coba menjelaskan sedikit ya bagaimana kita ketahui bahwa nilai-nilai Pancasila haruslah dipahami dan diimplementasikan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Ya, agar Indonesia dapat perwujudan cita-cita nasional menjadi bangsa yang merdeka, ya, berdaulat, adil dan makmur. Nah, apabila pertemuan kita untuk sub 2 ini ya sudah kita selesaikan dengan mengakhiri dengan penugasan proyek. Ya, sebelum Bapak tutup, Bapak ingin bertanya, bagaimana pengalaman Ananda setelah mengikuti pembelajaran ini? Ya, siapa yang bisa mengapresiasi? Baiklah, pendapat kami tentang belajar PKM pada saat ini penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa, dan menurut pendapat kami dapat belajar dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik secara berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Hanya itu pendapat dari kelompok kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Cukup sampai di sini pertemuan kita pada materi sub 2 ini. Ya. Mungkin kalian akan ada lagi pertemuan pembelajaran berikutnya dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.